Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fungsi hati. Slide pertama, pengertian hati. Hati mesar terletak di kuadrat kanan atas rongga abdomen. Hati tertutupi kapsul fibrolestik berupa kapsul. Hati terbagi menjadi lobus kanan dan lobus kiri. Setiap lobus tersusun atas unit-unit kecil yang disebut lobulus. Lobulus terdiri dari sel-sel hati yang disebut hepatosit. Kedua, fungsi hati. Fungsi hati dibagi beberapa bagian, yaitu pertama, fungsi sintesis, yaitu albumin, kolesterol, faktor koagulasi, asam empedu. Yang kedua, fungsi ekskresi, yaitu kolesterol, asam empedu, bilirubin, dan obat. Yang ketiga, fungsi detoksifikasi, yaitu amoniak dan bilirubin. Yang keempat, fungsi penyimpanan, yaitu vitamin A, D, mineral, Fe, dan Cu. Yang kelima, fungsi filtrasi dan fagositosit, zat toksit dan bakteri oleh sel Kupffer. Keenam, fungsi katabolisme, yaitu hormon estrogen dan obat-obatan. Slide selanjutnya itu manfaat dan penyakit hati. Manfaat pertama, mendeteksi adanya kelainan hati. Kedua, menduga penyebab kelainan hati atau diagnosa spesifik. Ketiga, mengetahui derajat beratnya penyakit hati atau prognosa. Yang keempat, melakukan follow up dari perjalanan penyakit hati, membuat evaluasi hasil pengobatan penyakit hati. Selanjutnya, penyakit hati. Pertama, hepatitis atau radang hati. Kedua, sirosis hati. Ketiga, kanker hati. Keempat, perlemakan hati. Kelima, kolestasis. Keenam, ikterus. Ketujuh, hemokromatosis. Selanjutnya, macam-macam tes fungsi hati. Pertama, AST atau SGOT. SGOT atau juga dinamakan AST merupakan enzim yang dijumpai dalam otot jantung dan hati, sementara dalam konsentrasi sedang dijumpai pada otot rangka, ginjal, dan pankreas. Konsentrasi rendah dijumpai dalam darah, kecuali jika terjadi cedera seluler, kemudian dalam jumlah banyak dilepaskan ke dalam sirkulasi pada infark jantung. SGOT atau AST akan meningkat setelah 10 jam dan mencapai puncak 24-48 jam setelah terjadinya infark. SGOT atau AST akan normal kembali setelah 4-6 hari jika tidak terjadi infark tambahan. Nilai rujukan untuk SGOT atau AST adalah laki-laki 0-50 U per L, perempuan 0-35 U per L. Kedua, ALT. ALT atau SGPT. ALT merupakan enzim yang tes fungsi hatinya ditemukan terutama di dalam sel hati. ALT dapat membantu metabolisme protein dalam tubuh. Dalam kondisi normal, kadar ALT di dalam darah adalah rendah. Sebaliknya, tingginya kadar ALT mengidentifikasikan adanya kerusakan hati. Ketiga, ALP. Enzim ini berasal terutama dari tulang, hati, dan plasenta. Konsentrasi tinggi dapat ditemukan dalam kangkuli biliar, ginjal, dan usus halus. Pelepasan enzim ini terkait dengan produksi sel tulang dan deposisi kalsium pada tulang. Pada penyakit hati, kadar alkalin fosfatase darah akan meningkat karena ekskresinya terganggu akibat obstruksi saluran empedu. Peningkatan kadar ALP dapat terjadi pada penyakit metastase tulang, osteomalasis, hiperparatiroidisme, infus nutrisi parental, dan hiperfosfatemia. Sedangkan penurunan kadar ALP dapat terjadi pada hiposfosfatemia, malnutrisi, dan hipertiroidisme. Nilai normal 30-130 U per L. Yang keempat itu GGT. GGT adalah enzim yang diproduksi di saluran empedu sehingga meningkat nilainya pada gangguan empedu. GGT terutama terdapat pada hati, ginjal,
limfa, dan jantung. Laki-laki memiliki kadar yang lebih tinggi daripada perempuan karena juga ditemukan pada prostat. Nilai rujukannya itu kalau dewasa pria 15 sampai 90 U per L, wanita 10 sampai 80 U per L. Lansia sedikit lebih tinggi. Anak-anak itu bayi baru lahir 5 kali lebih tinggi daripada dewasa. Prematur 10 kali lebih tinggi daripada dewasa. Anak sama dengan dewasa, nilai normalnya itu bisa berbeda-beda untuk tiap lab, tergantung metode yang digunakan. Yang kelima itu bilirubin. Bilirubin adalah pigmen kuning yang berasal dari perombakan heme dari hemoglobin dalam proses pemecahan eritrosit oleh sel retikuloendotel. Di samping itu, sekitar 20% bilirubin berasal dari perombakan zat-zat lain. Sel retikuloendotel membuat bilirubin tidak larut dalam air. Bilirubin yang disekresikan dalam darah harus diikatkan kepada albumin untuk diangkut dalam plasma menuju hati. Di dalam hati, hepatosit melepaskan ikatan itu dan mengkonjugasinya dengan asam glukronat sehingga bersifat larut air. Proses konjugasi ini melibatkan enzim glukronitratase. Nilai rujukannya itu dewasa total 0,1 sampai 1,2 mg per desiliter. Direknya 0,1 sampai 1,0 mg per desiliter. Anak total 0,2 sampai 0,8 mg per desiliter. Indireknya sama dengan dewasa. Bayi baru lahir 1 sampai 12 mg per desiliter. Indireknya sama dengan dewasa. Keenam itu albumin dan total protein. Kadar albumin atau protein yang dibuat di hati dan protein total menunjukkan baiknya kemampuan hati memproduksi protein untuk kebutuhan tubuh, memerangi infeksi dan menjaga fungsi lainnya. Berkurangnya kadar dari nilai normal mengindikasikan adanya kerusakan atau penyakit hati. Yang ketujuh, LDH. LDH adalah enzim yang ditemukan di berbagai jaringan tubuh, termasuk hati. Peningkatan kadar LDH mungkin mengidentifikasi adanya kerusakan hati. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang pemeriksaan fungsi hati. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.